Bab 58. Teman sekampung. Di mana tadi aku letak obatku? Seru Putri sambil membongkar semua toiletnya. Tempat makeup semua diserak Putri. Putri kebingungan. Ia merasa kondisinya semakin melemah. Dilihatnya ke arah kiri, obatnya pas berada di bawah kaki meja. Ya ampun, itu dia. Akhirnya aku menemukannya. Cepat diambilnya obat itu dan langsung diminumnya dengan segelas air putih. Kini perasaan Putri agak tenang. Ia bangkit naik ke atas kasur untuk beristirahat memulihkan tenaga. Aku harus cepat mendapatkan Alan sebelum penyakit ini menggerogoti badanku. Aku harus kuat, batin Putri sambil memejamkan matanya yang sudah terasa berat akibat efek obat yang dikonsumsinya. Heru dari tadi hanya mondar-mandir. Ia memikirkan penyakit yang diderita kakaknya. Heru bingung apakah harus berterus terang saja dengan kedua orang tuanya atau merahasiakan penyakit ini. Berulang-ulang dikusuk dan dijambaknya rambutnya. Ia bingung harus tindakan apa yang mesti dilakukan. Heru terduduk di sofa sambil bersandar. Diambilnya rokok dari kantongnya dan langsung dihisapnya. Pantas Kak Putri pernah bilang, ia ingin bahagia di sisa hidupnya. Tapi Heru bingung dengan permintaan Putri yang ingin menghancurkan rumah tangga Alan. Langkah apa yang harus dilakukannya? Bagaimana caranya untuk mencuri perhatian Ani? Kepala Heru benar pusing dibuatnya. Dihempaskannya pot bunga ke lantai, kaca berserakan di mana-mana. Sinta yang lagi asik menelepon teman arisannya tersentak dan langsung berlari mencari arah suara itu. Heru, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan benda kesayanganku, Heru. Kau tahu ini pot mama beli di Cina. Mama sangat menyukainya. Sinta sangat marah dengan sikap Heru. Mama, apa sih arti pot ini daripada anak mama sendiri? Mama apa pernah tahu apa yang terjadi pada anak-anak mama? Apa yang diinginkan anak mama? Mama hanya sibuk dengan teman-teman mama, arisan, shopping, jalan-jalan, dan kumpul bareng, makan bareng, sampai kami sebagai anak mama tidak merasakan kasih sayang itu. Diam mulutmu, Heru. Mama sangat tahu apa yang terbaik untuk kalian berdua. Jadi jangan pernah kau mengajari mama dan papamu. Heru mendekatin mamanya. Ia sangat kesal melihat sikap mamanya. Mama tidak mengerti dengan kami berdua dan sepertinya tidak ingin tahu. Mama tahu apa yang terjadi dengan Kak Putri sekarang. Apa yang terjadi dengan Putri, Heru? Mama tidak tahu kan? Dengar aku baik-baik, Ma. Kuharap Mama langsung mengerti dan beri perhatian dan semangat untuk Kak Putri. Dia sangat membutuhkan kita. Maksudmu apa, Heru? Kak Putri lagi berjuang melawan penyakitnya, Ma. Dia terkena leukemia. Sinta begitu terkejut mendengar ucapan Heru. Seperti disambar petir, seluruh badannya terasa lemas dan tak berdaya. Dia terjatuh dan terduduk lemas di lantai. Kau tak sedang bercanda kan, Heru? Mama tak percaya ini bisa terjadi pada anak Mama. Heru mendekati mamanya yang terduduk lemas di lantai. Dipeluknya dan diciumnya kening mamanya. Yang Heru katakan benar, Ma. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus selalu ada untuk Kak Putri. Dan kita harus selalu mendukung dan memberinya semangat untuk sehat, Ma. Jadi aku mohon sama Mama, berilah perhatian yang penuh untuknya. Sinta menggelengkan kepalanya. Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang dikatakan Heru. Heru, dari mana kau tahu kakakmu sakit? Dari Diki, Ma. Hari itu kakak sakit pingsan dan Diki mengambil sampel darahnya untuk diperiksa ke laboratorium. Tadi aku menghubunginya setelah aku lihat ada darah segar yang menetes di depan pintu kamar itu. Dan aku lihat Kak Putri begitu terburu-buru masuk ke kamar. Sinta yang ingin bangkit untuk melihat Putri di kamar, tapi Heru langsung melarangnya. Ma, biarkan dulu Kak Putri istirahat. Tidak, Heru, Mama mau lihat kondisi sekarang. Jangan, Ma.
Tadi aku sudah melihatnya. Dia lagi tertidur lelap. Sebaiknya Heru antar mama ke kamar. Seperti mama juga butuh istirahat. Sinta hanya mengikuti arahan Heru. Dia ingin yang terbaik untuk putrinya itu. Heru membopong mamanya masuk ke kamar. Sinta begitu kelihatan shock mendengar berita yang sangat mengerikan itu. Ani tampak sedang mencari sesuatu. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri. Ia sibuk mencari ponselnya yang terlupa ia taruh di mana. Ani bolak-balik masuk keluar kamar tapi tidak juga menemukannya. Ia ingin segera memesan taksi online untuk datang ke rumah Mama Alan. Ani pergi ke dapur. Dilihatnya ke arah kompor tapi HP-nya juga tak ditemukannya. Tapi begitu matanya menuju ke arah cucian piring, ia melihat HP-nya berada tepat di atas gelas-gelas yang telah tersusun rapi. Ya ampun, aku masih muda saja sudah mulai pikun. Bisanya aku tak menyadari HP-nya aku letak di sini. Ani langsung mengambil HP-nya dan langsung memesan taksi online-nya. Ia pun langsung pergi ke kamar mengganti baju dan mempersiapkan diri untuk segera pergi ke rumah mertuanya. Ani sudah standby menunggu di luar. Taksinya pun datang. Ani langsung segera masuk ke dalam. Pak, maju Pak, kita ke Jalan Mangga 2 ya, Perumahan Indah Bumi. Iya non, jawab supir online itu. Ia pun maju menancap gas di kakinya. Supir online itu memperhatikan Ani dari kaca. Dia begitu terkejut saat melihatnya. Ternyata Ani adalah gadis satu kampung dengannya. Supir online itu ingin sekali menyapa Ani, tapi ada sedikit keraguan. Bagaimana kalau Ani melupakannya? Apalagi tadi ia melihat Ani keluar dari rumah yang besar dan elit itu. Ani yang duduk di belakang pun merasa sedikit risih. Ia melihat dua bola mata supir itu sedang memperhatikannya. Ada ketakutan di dalam hatinya. Jangan-jangan supir ini ingin berbuat jahat padanya. Ani mengambil HP-nya, ia tidak ingin terlihat gugup dan ketakutan begitu. Ani pun masih memainkan HP-nya agar tak berpikir yang macam-macam. Supir itu berdehem. Ani tersentak dan membuat jantungnya semakin berdebar. Maaf non, ada yang ingin saya tanyakan, ucap supir itu sambil fokus menyetir mobil dengan kecepatan yang lambat. Ani begitu ketakutan. Mobil sedang melintasi daerah sepi ditambah lagi kecepatan yang sangat lambat. Apa yang ingin Bapak tanyakan dan mengapa mobil ini sangat lambat? Ani berkeringat dingin. Ani sudah bersiap-siap lari kalau mobil itu berhenti. Supir yang melihatnya dari kaca langsung prihatin melihat muka Ani yang ketakutan itu. Non, jangan takut seperti itu. Aku bukanlah orang jahat. Aku orang baik-baik, non. Maksud Bapak, jangan panggil aku Bapak. Kita sebaya, non. Satu sekolah SD, satu permainan, satu kampung. Ani mengerutkan keningnya. Perasaannya kini kembali normal. Maksudnya apa ya? Aku gak ngerti. Non Ani kan? Keponakan Pak Agus, ayah dan ibu non sudah lama meninggal dunia. Ani semakin penasaran dibuatnya. Dia kembali mengingat dan sepertinya suara ini memang tak asing baginya. Aku Irfan Ani. Aku teman SD-mu dulu. Ani begitu bahagia. Ia masih bisa berjumpa dengan teman masa kecilnya. Irfan? Ya Tuhan, jadi kamu Irfan. Duh, senangnya bisa jumpa teman masa kecilku. Jadi kamu kok bisa jadi supir sih? Kan orang tuamu orang lumayan. Sawah di kampung berpetak-petak. Tuan takur lagi. Irfan yang mendengar ucapan Ani hanya tersenyum manis. Aku kuliah di sini, Ani. Jadi pas mata kuliah kosong, aku akan mencari penumpang. Ya, timbang aku melamun-lamun di rumah kosan, lebih baik aku mencari kegiatan agar tak membosankan. Kau tak berubah, Irfan. Kau masih sama seperti dulu. Selalu terlihat sederhana, walaupun harta orang tuamu berlimpah. Dan kau anak semata wayang, tapi tak membuat sombong dan angkuh. Irfan hanya tersenyum. Ani, kau pun masih sama seperti dulu, masih terlihat cantik dan menarik. Ani tersenyum mendengar pujian yang diberikan Irfan padanya. Ani, sepertinya kita sudah sampai.
Iya Irfan, tuh rumahnya sudah nampak. Ani mengeluarkan uangnya dan meletakkan di depan Irfan. Ani, ini kebanyakan. Sudah, ambil aja kembaliannya untuk uang jajan. Irfan tertawa kecil. Ani, nampak kali sekarang sudah sukses ya. Yang sukses itu kamu Irfan. Aku pergi dulu ya. Semoga kita akan jumpa di lain waktu. Tunggu Ani, berikan aku nomor HP-mu. Ya, aku nggak ada maksud buruk sih. Cuma mana tahu, aku butuh bantuanmu. Aku bisa menghubungimu. Ani tersenyum dan langsung memberikan nomor HP-nya. Dah dulu ya Irfan, sampai jumpa. Sampai jumpa juga Ani. Irfan pun memutar mobilnya dan melaju menuju penumpang lainnya. Sedangkan Ani masuk menuju rumah mama mertuanya. 59. Ke rumah Mama Alan. Aduh, kepalaku terasa pening. Putri terbangun dari tidurnya. Ia mencari air putih, tenggorokannya terasa kering. Bi, ambilkan aku air putih. Putri memanggil kuat, tapi yang datang bukan Bibi, melainkan Heru. Kak Putri sudah bangun. Heru, mana Bibi? Lagi di dapur kak. Kakak mau apa? Biar Heru yang akan ambilkan. Ambilkan aku air minum Heru, tenggorokanku terasa kering. Heru mengangguk tanda mengerti. Cepat ia berbalik menuju dapur, diambilnya 1 gelas air putih penuh. Putri mengambil HP-nya, ia ingin menghubungi Alan. Putri harus gerak lebih cepat, tidak banyak waktu lagi, batinnya. Hai Alan, bisakah kita jumpaan makan malam di tempat favorit kita? Pesan pun terkirim dengan cepat dan Alan pun menjawabnya. Baiklah, jam 7 kita sudah sampai di tempat ya. Pesan itu pun terkirim. Putri membacanya sambil tersenyum licik. Heru yang datang membawa segelas air putih melihat senyuman kakaknya. Heru menaruh curiga seperti ada rencana yang telah disusunnya. Kak, siapa yang kakak SMS itu? Tanya Heru penasaran. Alan Heru, kami janjian makan malam. Oh ya, gimana dengan rencana yang kakak bilang hari itu? Bisakah kau membuat Ani dekat denganmu? Putri mengambil air itu dan langsung meminumnya. Kini tenggorokannya terasa lega. Aku belum memikirkannya kak. Aku belum tahu langkah apa yang mesti aku lakukan. Kau tidak usah bingung. Cukup dekatin dia dulu sebagai teman. Nanti kau akan masuk ke kehidupan mereka dengan sendirinya. Heru diam sejenak. Dia sebenarnya tidak begitu setuju dengan rencana kakaknya. Walaupun sebenarnya ia masih mencintai Ani. Heru merasa muak jika harus terus berurusan dengan Alan. Sebaiknya kakak fokus ke penyembuhan penyakit kakak dulu. Diki bilang jika kita mengikuti prosedur dokter, kemungkinan sembuh itu ada. Kakak masih tahap awal dan kemungkinan itu sangat besar. Putri menatap adiknya. Ternyata Diki sudah membocorkan rahasia Putri. Rupanya kau sudah tahu penyakitku. Baguslah kalau begitu. Aku yang lebih tahu Heru, yang terbaik untukku. Putri menarik tangan Heru untuk duduk dekat di sampingnya. Maka dari itu Heru, bantu aku untuk mendapatkan Alan kembali. Hidupku akan lebih indah bersamanya. Dan aku yakin aku pasti bisa melalui hari-hariku yang sulit bersamanya. Maukah kau membantu kakakmu ini adikku? Ucap Putri dengan lembut dan penuh harapan. Heru hanya bisa menatap mata Putri yang sungguh mengharapkan Heru untuk mendukung setiap keputusannya. Baiklah kak, akan aku coba dan kupikirkan rencana yang akan aku buat. Putri menepuk bahu adiknya. Ada senyuman bahagia di wajahnya yang membuat Heru begitu terharu dan bahagia dan sedih melihat nasib yang derita kakaknya saat ini. Akhirnya Ani sampai di kediaman mama mertuanya. Rumah kelihatan tampak sepi. Biasanya ada 2 mobil terparkir di bagasi. Kok sunyi amat ya? Apa mama dan papa pergi? Aku lupa menelepon memberitahukannya tadi, batin Ani.
Ani tetap masuk melangkahkan kakinya. Tiba di depan pintu, Ani bertemu dengan Bik Sumi. Loh, Non Ani datang. Masuk Non. Kok sendiri? Mana Tuan Alannya Non? Kak Alan lagi ngantor Bi. Kok rumah sepi Bi? Non Pika sudah balik pulang mamanya. Yang tinggal bapak ma ibu doang. Makanya Non, cepetin dapat momongan dan pindah aja ke rumah ini biar rame. Ani hanya tersenyum mendengar ucapan Bik Sumi yang blak-blakan itu. Bi, mana mama? Ada di dapur Non, lagi buat adonan. Masuk Non, mari kita ke dapur bantuin ibu. Ani dan Bibi menuju dapur. Dilihatnya mama mertuanya lagi sibuk memasak. Begitu banyak bahan masakan di situ. Seperti bakalan ada acara spesial aja. Mah, kok banyak kali masakannya hari ini? Ani, ketepatan datang. Mari sini bantuin mama. Ada acara apa, Mah? Mira tersenyum ke arah Ani. Mama mau adakan acara makan malam. Baru aja mama mau nelpon Alan biar kita bisa makan bareng malam ini. Sepertinya makan malam spesial nih Mah. Sini Mah biar ku bantu. Ani mengambil beberapa sayuran. Dia memotong sayuran itu. Ani, ginaren kamu datang gak bilang dulu? Iya Mah, ada hal yang ingin Ani ceritakan. Sepertinya penting. Coba ceritakan ke mama. Mungkin mama bisa bantu nak. Mira mengambil pisau di tangan Ani dan mengajak Ani untuk duduk di kursi. Sedangkan pekerjaannya dilanjutkan oleh Bik Sumi. Ayo Ani duduk sini dan ceritakan yang ada di hatimu. Ani menarik napasnya. Mah, tadi Putri datang ke rumah. Dia datang ingin mengajak perang. Tenang, Mama ada di sampingmu. Mama juga gak bakalan setuju kalau 3 tahun yang lalu terulang lagi. Ani, kau cukup berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Cobalah bersikap tenang. Yang terpenting buat Alan merasa nyaman di sampingmu. Tapi Mah, Kak Alan sepertinya masih ada hati untuk Putri. Buktinya, dia selalu membalas chat dari Putri. Mungkin itu cuma untuk menghargai Putri aja. Tenangkan hatimu sekarang. Tunggu bentar biar mama telepon Alan untuk datang malam ini. Mira mengambil HP-nya. Kring, kring. Alan dengan cepat langsung mengangkatnya. Mama, kenapa nelpon jam segini? Aku masih sibuk. Tunggu bentar Alan, 5 menit aja. Ma, ntar aku yang nelpon mama ya. Tunggu bentar Alan, jangan lupa kita makan malam di rumah ya. Di sini sudah ada Ani, jadi entar pulang ngantor langsung kemari ya nak. Iya Ma, dah dulu ya Ma, ini masih ada kerjaan yang penting. See you Ma. Mwah. Alan langsung memutuskan panggilannya. Tapi begitu ia hendak melangkahkan kakinya, ia teringat akan janjinya makan malam bersama Putri. Kepalanya jadi terasa pusing. Dengan cepat ia tepis dan ia tidak ingin memikirkan hal itu saat ini. Alan pun buru-buru ingin pergi ke ruang rapat. Dia harus fokus dengan rapatnya agar proyek besar itu jatuh ke tangannya.